Kabupaten Ponorogo memiliki sebuah situs peninggalan pada masa praaksara, tepatnya di Guwa Lowo. Situs Guwa Lowo berada di Dusun Boworejo, Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini berada di tengah perkebunan jati milik Perum Perhutani Unit 2 Jawa Timur dan masuk dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan Madiun BKPH Sumoroto, Tulung. Jaraknya sekitar 20 km dari pusat kota ke arah barat. Dalam sebuah artikel dalam The Indus Koran yang berjudul It the Greek Audit, diceritakan bahwa Guwa Lowo Sampung pertama kali ditemukan oleh karyawan pabrik gula Pagotan. Selama masa Perang Dunia Pertama, yakni tahun 1914 sampai dengan 1918, beberapa pabrik gula di Jawa kekurangan pupuk kimia. Karyawan pabrik gula Pagotan yang tidak diketahui namanya ini mengetahui bahwa di Sampung ada sebuah gua yang dihuni banyak kelelawar. Karyawan pabrik gula Pagotan tersebut kemudian membuat pupuk kandang dari campuran kotoran kelelawar di gua lawa tersebut. Lambat laun, banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan Guwa Lowo tersebut. Bahkan, mereka sempat menggali Guwa Lowo sedalam 4 meter dan menemukan banyak tulang dan kerangka hewan. Namun, kejadian itu kurang mendapat perhatian dari pemerintah, sebelum kemudian kedatangan seorang peneliti dari Belanda. Menurut Sujono, sebagaimana yang dikutip oleh Jatmiko mengatakan, penelitian Guwa Lowo pertama kali dipelopori oleh L.J.C. van Es, seorang geologi berkebangsaan Belanda pada tahun 1926. Pada awalnya, ia tertarik terhadap penemuan tulang-tulang binatang yang jumlahnya sangat banyak dan unik di situs ini. Fenomena inilah yang kemudian melatar belakangi ia melakukan penggalian secara besar-besaran di bagian sisi timur dinding gua sampai kedalaman 13,75 meter. Informasi ini kemudian didengar oleh L.J.C. van Steenkalenfels, seorang arkeolog atau prasejarawan berkebangsaan Belanda juga. Karena merasa penasaran, pada tahun 1928 sampai dengan 1931, ia melanjutkan penggalian di bagian tengah gua dan menghabiskan sebagian besar area tersebut. Situs tanah dari penggalian tersebut kemudian ditumpuk di luar atau di depan pintu masuk gua sehingga membentuk gundukan tinggi. Berdasarkan hasil penggalian tersebut, Kalenfels mengidentifikasi ada 3 lapisan atau strata budaya yang berbeda di gua ini. Fakta ini menunjukkan bahwa situs Guwa Lowo setidaknya pernah dihuni oleh manusia pada masa lampau atau prasejarah secara berkesinambungan. Hasil penelitian dari L.J.C. van Steenkalenfels tentang Guwa Lowo ini pernah diikutsertakan dan dipresentasikan dalam Kongres Arkeologi di Hanoi, Vietnam pada tanggal 25 sampai dengan 31 Januari 1932. Pasca penelitian Van Es dan Kalenfels, penelitian atau ekskavasi di Guwa Lowo Sampung sempat terhenti lama dan kemudian mulai dirintis lagi oleh tim dari Puslit Arkenas pada tahun 1999, tahun 2000, dan tahun 2008. Setelah hampir 11 tahun terhenti, penelitian di situs Guwa Lowo Sampung baru dilanjutkan lagi pada tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setidaknya telah diperoleh berbagai informasi tentang gambaran kehidupan masa lampau atau prasejarah di situs ini. Menurut Jatmiko,
Hasil tinggalan budaya Guo Lowo sangat khas dengan dicirikan oleh himpunan artefak tulang. Artefak-artefak tulang tersebut dibuat dengan memanfaatkan bagian tulang panjang yang mayoritas berasal dari binatang-binatang besar, seperti misalnya sejenis kerbau hutan atau Bovidae, ataupun rusa atau Cervidae. Produk alat tulang tersebut umumnya dibentuk sebagai spatula, penusuk ataupun lancipan atau sudip yang menunjukkan kuantitas jauh lebih dominan dibandingkan dengan produk budaya lainnya. Misalnya, alat-alat batu atau litik di situs ini. Sementara itu, masyarakat sekitar Guo Lowo Sampung juga memiliki legenda tentang gua tersebut. Dalam majalah Karya Dharma yang terbit tanggal 23 Januari 1991 menceritakan bahwa menurut cerita turun-temurun mengenai legenda Guo Lowo, dahulu kala di Kebekelan atau Kelurahan Desa Sampung ada seorang yang bernama Joko Lompong dan para pengikutnya coba memberontak pada Raden Batara Katong sebagai pemegang kendali pemerintahan di Kadipaten Ponorogo. Pertempuran kala itu sangat ramai hingga memakan waktu berhari-hari dan tentu saja menelan korban yang tidak sedikit dari kedua belah pihak. Prajurit Raden Batara Katong mengatur strategi perang di Desa Sampung. Selanjutnya, melancarkan serangan besar-besaran dengan bala tentara di bawah komando Senopati Pilih Tanding, yaitu Kiai Durrahman, Kiai Guntar, dan Nyai Gendo. Mengamuk dengan pusakanya yang ampuh, yaitu Kiai Setan Rebutan Sajen. Pertempuran di Desa Sampung berakhir dengan kekalahan Joko Lompong. Akan tetapi, Joko Lompong tidak mau begitu saja menyerah. Akhirnya Joko Lompong melarikan diri sampai ke Gunung Giono, anak Gunung Lawu. Joko Lompong lari hingga ke puncak gunung dan hilang bersama jasadnya di telan bumi. Menurut cerita, hanya mahkotanya saja yang tertinggal. Setelah peperangan mulai mereda, gunung di dekat Guo Lowo meletus dan akhirnya Guo Lowo tertimbun lahar bersama-sama dengan ketiga senopati itu. Menurut cerita masyarakat setempat, di dalam Guo Lowo pernah diketemukan 3 kerangka. Konon kerangka tersebut adalah Kiai Durrahman, Kiai Guntari, dan Nyai Gendo. Ketiga kerangka itu masih utuh, bahkan lengkap dengan kerangka kudanya dan alat perang, yaitu berupa pedang Kiai Setan Rebutan Sajen. Tepat di atas Guo Lowo agak ke sebelah utara, masih ada lagi satu gua pertapan. Menurut cerita, gua tersebut tempat bertapa ketiga pahlawan tersebut. Dipercaya bahwa di dalam Guo Lowo itu terdapat 2 pusaka yang bernama Kiai Supano dan Nyai Sepanen, sehingga banyak terdapat sesaji di sekitar Guo Lowo. Pada era tahun 1990-an, menurut salah seorang penduduk, bila menjelang hari Rabu saat nomor SDSB keluar, banyak sekali yang semedi di situ. Salam sejarah.